Selamat pagi, Ibu, Bapak, mungkin juga adakah Romo? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Pagi, Pak Kirjo. Selamat pagi, berkah dalam kalau bahasa Manadonya apa ya? Bahasa Bataknya apa itu, Pak Guido? Damai Kristus. Damai Kristus. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Senang sekali bisa berjumpa. Ini perjumpaan pertama dengan saya. Saya diminta untuk memandu menjadi MC hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kirjo. Seperti yang tertulis di sana, nama yang cukup klasik untuk orang Jawa. Kirjo. Cara pronunciation-nya saya nggak tahu, itu susah nggak untuk orang Manado gitu. Kayak bahasa gerejanya Yunani, Pak. Ya, Kirjo saja nama saya. Saya ingat waktu saya berlayar dari Surabaya menuju ke Nabire itu, saya lewat Manado, lalu saya di kapal bersama beberapa orang Manado. Saya terkejut dengan lafalnya orang Manado ketika mengatakan iya. Ternyata iyo yang sama dengan orang Jawa itu iyo. Gitu. Iyo. Saya iyo. Gitu. Ternyata orang Manado dan orang Jawa itu sama di iyo-nya saja. Iyo. Bapak iyo. Jo. Ternyata di Manado juga ada panggilan sayang untuk saya. Semua pakai Jo gitu. Jo. Saya karena nama saya Kirjo gitu. Baik Bapak Ibu, semoga awalan ini membuat kita semakin semangat, lalu dekat dengan satu sama lain. Nanti di hari ini kita bersama-sama akan ditemani oleh moderator, yaitu Pak Guido. Saya sendiri Kirjo, saya dari Yayasan Pangudi Luhur. Kalau sehari-hari saya bekerja di SMA, sebenarnya saya bukan SMP, saya bekerja di sehari-hari unit saya itu SMA Pangudi Luhur Vanlit, itu di Muntilan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama Vanlit. Selanjutnya kita akan membuka acara pada pagi hari ini, tapi sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, mohon perkenannya Ibu bacanya, saya tidak, mungkin nanti saya salah, tolong dibenarkan. Ini Ibu Seko Nonce Eleonora. Saya mohon berkenan untuk memimpin doa. Apakah benar saya mengucapkannya? Biasanya dipanggil siapa? Seko Nonce Eleonora. Ibu ya? Ibu atau bapak? Ibu. Ibu Seko Nonce. Mohon Ibu berkenan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu pada kami, sehingga pada saat ini kami boleh lagi ikuti pelatihan. Kiranya Tuhan akan menolong kami, memberkati kami, baik para peserta maupun para instruktur, moderator. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik. Apa yang kami terima dalam pelatihan ini boleh menjadi bekal kami di dalam kami menjalankan
tugas yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan pengantara kami berdoa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Sekononja yang telah memimpin doa. Di layar saya melihat para narasumber yang sudah hadir. Ada Bapak Heribertus Satya. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mas Hendi. Selamat pagi Lek Kirjo. Bangun Jo, bangun. Bangun Jo. Tadi saya minta, saya lihat sekilas juga ada sahabat saya dari SMPPL. Benar? Dari SMPPL. Bangun Jo. Pak Robi. Adakah Pak dari PL Bintang Laut ada ikutkah hari ini? Tidak, Pak. Kamar Salah sebelah. kamar. Oh, salah kamar ya, makanya saya kok melihat ada Bintang Laut. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk membuka kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kita hayati jiwa nasionalisme kita batinkan lagu Indonesia Raya dalam hati kita. Mohon Indonesia bersatu, hiduplah negeri. Masih di mute, Pak. oke, masih di mute ternyata. Sukanya nge-mute toh. Terima kasih Pak Diranto yang sudah nyetel ke. Bahasa ini Manado nyetel ke apa? Nyetelkan. Sebelum nanti kita yel-yel, saya ingin memanggil dulu perwakilan dari SMP ini. Saya minta untuk memperkenalkan diri supaya saya itu sebenarnya agak kangen dengan logat timur, nanti dipadu dengan logat dari saya Jawa nih, dari daerah timur Manado, lalu nanti dipadu dengan logat Batak dari Gimana sih kok suara di sini? ini ya semacam cross cultural understanding gitulah kira-kira. Mudah nggak ada kira-kira. Baik, saya mulai nanti mungkin ada 2 perwakilan karena ini ya kalau tidak salah kan ini di kepala sekolah dan instruktur sekolah, lalu kita bersama-sama di sini dari
SMP Hati Kudus Keroid. Bacanya Keroid atau Keroid atau apa? Nanti silahkan dibenarkan. Dari SMP Hati Kudus Keroid. Mari silahkan. Adakah? Ya benar tadinya. Loh. Adakah? Halo? Maria Margareta Grace Kolantung dari SMP Katolik Hati Kudus Keroid. Iya. Maria Margareta, Ibu Maria ya. Ibu Maria, terima kasih. Sendiri saja Ibu? Oh, ya, ya. Oke, terima kasih Ibu Maria. Ya. Lalu Ya. SMP Mayela Poigar. SMP Maria Poigar. Kenalkan, nama saya Serli Sambut dari SMP Katolik Mayela Poigar sebagai PLT. Kami dua yang ikut, yaitu Bapak Junior Lakia. Baik, terima kasih Ibu Serli dan temannya. Lalu selanjutnya dari SMP Katolik Aquino Amurang. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kami bisa bertatap muka dalam ruang virtual saat ini, dan kami dari SMP Katolik Aquino Amurang yang akan mengikuti 2 orang juga. Saya selaku kepala sekolah di Purwanti dan instruktur selaku wakil kepala sekolah urusan kurikulum Ibu Yulita Jane Wauran SPD. Terima kasih. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Dwi Purwanti. Ini asli dari Manado atau dari Jawa, Bu? Mboten, Pak. Coba, Pak. Oh. Saya di iyo. Ikhlas ya Pak. Oke, terima kasih Ibu Dwi. Lalu Sami-sami. SMP Katolik Tompaso baru. SMP Katolik Tompaso. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, baik. Saya dari SMP Katolik Santo Paulus Tompaso Baru dan dipercayakan sebagai kepala sekolah. Dan saya saat ini dalam diskusi ini didampingi oleh wakil kepala sekolah Ibu Teko Nonca Eleonora. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ana Deke. Lalu selanjutnya SMP Regina Pacis Air Madidi. Air Madidi. Air Madidi. Air Madidi. Air Madidi itu air mendidih gitu. Airnya mendidih. banyak airnya, Pak. Oh, di begitu. daerah. Iya. Ya, air mendidih. Iya. Mari Ibu silakan. Baik, terima kasih. Selamat Bakudapa. Nama saya Yuke Maria Lengkong, air hari-hari. Kepala SMP Katolik Regina Pacis Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara. Saya saat ini juga didampingi oleh Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ulysses Robi Walansendo SPD MAP. Dan kami siap untuk mengikuti kegiatan saat ini. Terima kasih Pak Katuan, Pak Kalawidan. Terima kasih. Saya jadi teringat satu penggal lagu dari Manado yang saya ingat waktu saya
Ya. apa di itu lagunya itu cinta yang lama dorang piara akhirnya hancur percuma. Saya nggak ngerti yang lainnya, saya cuma ngerti itunya saja. Tapi mudah-mudahan sekarang Lagu patah hati itu, Pak. ya, makanya Semangat sekarang. semangat gitu. Semangat, ya. Masih ingat cinta yang lama dorang piara akhirnya hancur. Hancur. Hancur banget. Hancur Mina. Aduh, sayang. Aduh, hafal sekali ini. Hancur. Ini Kita sekarang tidak hancur-hancuran, tapi satu, Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. Sekarang dari SMP Katolik Santo Yohanes Petrus. Yohanes. SMP Santo Petrus Tumaluntung. Iya. Oh, kalau Santo Selamat Yohanes, pagi, selamat baku dapat. Baikin dulu. Halo. Ya, mari silakan. Baik, selamat pagi semua. Saya perwakilan dari SMP Katolik Santo Yohanes Laikit. Kebetulan saya sebagai wakil kurikulum dan kepala sekolah izin terlambat katanya karena ada urusan mendadak dengan Dinas Kementerian Agama. Terima kasih, salam kenal semua. Mohon maaf, Bapak siapa? Dengan Bapak Vido Wantania. Bapak Vido ya? Iya. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama Pak. Selanjutnya SMP Santo Petrus. SMP Santo Petrus Tumaluntung. SMP Santo Petrus Tumaluntung. Terima kasih, Heni Warwis, SPD, dari Sekolah SMP Katolik Santo Petrus Tumaluntung. Dan saat ini saya ditemani oleh Wakil Kepala Sekolah, Ibu Irma Dharma, SPD. Terima kasih. Terima kasih Ibu Jeli. Lalu yang selanjutnya dari SMP Santa Maria Goretti Lembean. Iya, terima kasih, selamat pagi dan salam jumpa. Nama saya Angela Maricela Sub SPD, SMP Katolik Santa Maria Goretti Lembean, dan didampingi oleh Wakil Kepala Sekolah saya, Rati Santosa SPD, dan pada saat ini kami siap untuk mengikuti kegiatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Angela. Ya. Bapak Ibu, tadi saya teringat lagu Patah Hati, cinta yang lama dorang piara akhirnya hancur percuma, tapi maka untuk menyemangati kita itu dilupakan saja, lalu yang ya iyalah dilupakan itu. Kita akan menyemangati diri kita dengan yel-yel dari POP kita. Apakah Bapak Ibu masih mengingat atau mungkin bisa dibantu dengan musik oleh Pak? Ulang deh. Oh iya. Iya. Belum tampak? Ini luber, 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 luber. Literasi unggul berkarakter. Yes. Nah ini. Luber, luber. Literasi unggul berkarakter. Yes. Literasi unggul. Yes. Literasi unggul berkarakter. Ulang. Luber,
luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Mari kita ulang tanpa itu bersama-sama. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Di tengah-tengah akan sering ketemu itu. Akhirnya cukup gampang. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Luber singkatan dari literasi unggul berkarakter. Saya kira literasi. Nah, hari ini saya akan ditemani oleh Pak Guido. Pak Guido, nanti waktu dan tempat kami haturkan kepada Pak Guido selanjutnya. Saya tidak memperkenalkan Pak Guido, nanti biar Pak Guido sendiri yang memperkenalkan diri. Karena jelas Pak Guido nanti sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik, saya kira, karena Pak Guido dari awal tadi sudah muncul dengan senyuman yang selalu menggetarkan hati. Terima kasih. Mari Pak Guido, silahkan waktu dan layar kami aturkan kepada Pak Guido selanjutnya untuk memoderatori acara pada hari ini. Luber. Ditemani Pak Kirjo, saya sangat senang sekali karena hari ini penuh dengan kegembiraan bersama dengan Pak Kirjo. Nice to meet you, Pak Kirjo. Senang sekali. Nice to meet you too. Selamat bertemu Bapak dan Ibu. Selamat baku dapat. Ya, itu tadi kata-kata yang disampaikan. Selamat baku dapat. Horas. Saya katakan horas karena saya berasal dari Sumatera Utara. Horas. Horas, Bah. Habis makan gabah. Yayasan Medan hari ini akan bersama Bapak dan Ibu untuk memandu diskusi kita pada hari ini. Yang kita hormati di sini sudah hadir, mungkin ada pengurus yayasan, mungkin ada juga narasumber kita yang sudah hadir, sudah tiba di virtual Zoom kita hari ini. Selamat datang, dan saya juga sangat senang melihat karena luar biasa saya lihat kepala sekolah semua yang hadir pada hari ini adalah hampir semua ibu. Waduh, kita ini terpuji di antara ibu-ibu. Luar biasa ini tenaganya. Ya, the power of mak-mak ya mungkin. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Bandwidth-nya Pak Guido low ya. Iya. Pantun. Dari Pulau Jawa ke Sumatera Utara. Cakep. Di sisi utara. Saya sambut salam dari saya, pendidikan Indonesia merdeka. Merdeka. Ini saya juga mengingat karena Bapak saya pernah menyampaikan dulu kalau bertemu dengan guru itu selalu mengucapkan waktu dia masih delay, Pak. Nggak kedengeran. Bandwidth-nya low, Pak Guido. Oh, bandwidth-nya low ya? Oke. Baik, coba saya. Tiba di Manado makan panada. Daging dimasak, masak rica-rica. Walaupun kita di pulau yang berbeda, namun di hati tetap Indonesia Raya. Katanya tadi lagunya Pak Kirjo itu kita hancur-hancuran, tapi kata Ibu Yuke tadi kita tetap satu. Oke. Selanjutnya, balada seorang pelaut, itu lagunya. Poco-poco, bahasa Manado liriknya. Walau setelah kita nilainya berbeda-beda, bersama PEPO, marilah kita maju bersama. Cakep. Baik, demikian Bapak dan Ibu pantun yang membuka acara kita hari ini. Bapak dan Ibu suster, mungkin ada bruder atau operator, saya sama dengan manggil Bapak dan Ibu ya. Betapa beruntungnya kita bergabung di POP Konsorsium Ismoyo ini di bawah pendampingan Pengudi Luhur.
sudah pastilah cita-cita kita bersama menjadi sekolah penggerak yang sesungguhnya. Sekolah penggerak yang sesungguhnya. Sekolah penggerak yang sesungguhnya dipenuhi dengan penggerak sekolah. Itulah kita. Panitia saat ini, narasumber, pengurus yayasan, kepala sekolah, guru-guru, pegawai, peserta didik, dan orang tua, serta masyarakat yang juga terlibat. Saat ini Bapak dan Ibu, kita semua sudah bergerak. 3 hari kita workshop pengurus yayasan, 4 hari diklat fasilitator, ada 4 hari juga, 6 hari ya, diklat kepala sekolah, dan ada 6 hari diklat instruktur. Hingga saat ini sudah 27 hari kita bergerak bersama, tidak terlepas peserta terlibat, orang tua dan masyarakat juga ikut terlibat Bapak dan Ibu. Kita harus semangat. Nah, pastinya kita sudah bekerja dengan berdarah-darah. Kita sudah membentuk tim pengembang kurikulum yang sudah bekerja berdarah-darah. Kemudian kita sudah menggali ide dengan mengawali riset kecil tentang kebutuhan masyarakat. Kemudian kita melihat peluang dan kekuatan yang dimiliki untuk berhasil dalam program organisasi penggerak ini. Kita juga sudah mulai membongkar kembali nilai-nilai dan keutamaan dalam konteks semangat misionaris yang mendirikan sekolah kita. Dan mungkin juga dengan semangat Santo Santa pelindung sekolah kita. Selain itu, kita juga sudah bekerja dalam menggali nilai-nilai luhur budaya. Kita memulai mungkin dengan berliterasi, melakukan observasi, diskusi, dan mungkin dengan segala cara yang pastinya dengan konsep model Luber. Kemudian Bapak dan Ibu, kita juga mungkin sudah berpikir tentang mengoreksi kurikulum kita dan mempersiapkan untuk FGD berikutnya. Maka hari ini kita dipertemukan di FGD untuk memaparkan usaha dan kerja keras kita yang telah. Nah, Bapak dan Ibu, saat ini saat yang paling tepat untuk berdiskusi satu sama lain. Terutama saat ini kita mendapatkan penguatan dan evaluasi ataupun masukan dari narasumber kita yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan memanggil kata pembukaan dari narasumber kita, namun sebelumnya ada satu pantun lagi untuk kita, yaitu Goyang Poco-Poco itu lagunya. Di kota Manado senangnya bisa berdansa. Sebelum kita paparkan core value kita, mari kita dengar kata pembuka dari narasumber luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan dulu kepada narasumber kita. Masak air. Baik, untuk kata pembuka kami nanti persilahkan untuk yang mengawali mungkin jika ada di sini Bruder Warto, jika ada nanti dilanjutkan oleh Bapak Heribertus dan nanti dilanjutkan kembali oleh Mas Hendy. Untuk mengawali mungkin sudah ada Bruder Warto? Bruder Warto diwakili Pak Adi, Pak. Oh, diwakili Pak Adi. Selamat datang Pak Adi. Koordinator implementasi program kita. Ya. Oke, baik. Baik, kalau begitu kita awali dengan Pak Adi. Waktu dan kesempatan ini kami silahkan. Mari Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Guido. Selamat pagi semua, Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas sekali, Pak. Baik, terima kasih semangatnya semua saja. Pak Guido amat luar biasa juga ternyata. Saya malu jadinya berdampingan dengan ahli-ahli pantun dari bujangga-bujangga dari Sumatera. Malu dengan Pak Kirjo. Terima kasih semangatnya Pak Kirjo hari ini. Pak Kirjo itu punya prinsip laki-laki itu jelek enggak apa-apa, yang penting lucu. Baik, Pak Guido dan Bapak Ibu semua, kepala sekolah, instruktur sekolah yang saya hormati, para narasumber, Pak Eri, Mas Hendy. Hari ini saya sangat bahagia melihat senyum di sana sini. Kita bertemu dalam satu ruang virtual di mana sudah dibuka dengan semangat yang luar biasa. Kalau bahasa Jawa itu makantar-kantar. Makantar-kantar itu sesuatu yang kayak apa ya? Mungkin sparkling yang sangat indah. Dan tentu Pak Heri, Mas Hendy, Bruder Warto yang lalu sudah mengantarkan kita semua mulai dari diklat kepala sekolah, instruktur, dan di pertemuan-pertemuan lain
fasilitator juga, bahwa kita itu memang yang menjadi kata pembuka saya adalah ini. Pendekatan kita dalam program peningkatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang nanti akan berimbas pada anak didik kita, itu adalah memang terkesan konvensional. Tetapi yang konvensional ini justru core-nya core, karena itu menjadi isi kita bersama, bahwa masing-masing unit akan menggali keunggulan-keunggulan untuk membangun ekosistem budaya sekolah yang unggul, yang nanti harapannya itu akan berimbas dan bagaikan efek karambol, siswa kita itu akan naik dalam bidang literasi, karakter terutama, dan juga numerasi. Nah, pendekatan yang konvensional ini saya pikir tidak perlu dirisaukan, tidak perlu diragukan, karena justru itulah intinya, bahwa nanti ada teknologi apapun bentuknya, itu adalah hanya sarana untuk mengantarkan apa yang menjadi core-nya kita. Maka pendekatan model program Luber ini bukan lagi soal teknologi yang seolah-olah kadang kita latah, harus canggih, serba serba keren, serba tampak modern, tetapi justru kalau isinya kosong, bagi saya enggak ada manfaatnya. Kita lihat misalnya, Amerika itu kurang apa sih secara teknologi, bagaimana sounding-sounding dari negara adidaya itu di dalam teknologi sangat luar biasa. Toh di USA tetap banyak sekali gelandangan, banyak sekali orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang tak punya rumah, banyak sekali orang yang termarginalkan, bukan karena malas, karena ternyata ada yang gelandangan-gelandangan yang tidak punya rumah di beberapa kota di Amerika itu pekerjaannya sungguh luar biasa, bekerja dari pagi sampai malam, penghasilannya 25 juta per minggu, toh tidak bisa hidup layak seperti kita yang ada di Indonesia yang aman, damai, sejahtera. Apalagi kalau saya membayangkan, meskipun saya belum pernah ke pulau-pulau lain seperti di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, ujung sana di tempatnya Pak Guido, saya membayangkan Indonesia memang luar biasa. Toh kita bisa hidup dengan aman dan sejahtera. Apalagi ini tentu karena budaya kita yang memang unggul, lalu warisan leluhur kita yang memang sungguh luar biasa. Penuh dengan kearifan lokal, dan justru Mas Hendi, Pak Heri dalam POP ini membawa kita ke dalam lokalitas atau local genius ini yang nanti akan kita miliki bersama dan saling menguatkan, saling memberi, saling meneguhkan, dan itu akan menjadi kekayaan kita bersama. Lalu nanti di bagian kurikulum, desain kurikulum, dan evaluasinya kita justru akan memiliki kekayaan yang amat sangat luar biasa. Maka saya bahagia hari-hari kemarin dengan FGD, meskipun saya tidak intens ikut di ruang meeting, tetapi beberapa kali saya melihat recordingnya yang disiapkan oleh FOH. Terima kasih juga kepada teman-teman Sistem Informasi Manajemen di FOH sana yang telah menyiapkan segalanya sehingga saya bisa ikut melihat kembali semua recording yang telah diupload di link YouTube. Dan kemarin saya sempat terharu, campur aduk, menangis, konsolasi, penghiburan rohani karena beberapa dari teman-teman yang berada di Nun jauh di sana, jauh dari Semarang, yang ada di Toraja, mungkin nanti juga ini ada sesuatu yang memberi pencerahan sehingga membuat berkaca-kaca. Kemarin saya tidak bisa menahan, tapi sebenarnya saya pengen nangis
lama kemarin itu, tapi karena malu mosok ya di ruang meeting mau nangis tapi justru itu sebenarnya ada penghiburan yang luar biasa dan mungkin saya melihat itu kekuatan kita bersama bahwa ini adalah bukan sekedar fokus group discussion yang diada-adakan atau mengada-ada, tetapi justru kalau bahasanya Pastor Carolus kemarin, inilah saatnya kita bicara heart to heart, dari hati ke hati, lalu saling mengisi, memberi inspirasi dan meneguhkan bahwa kita adalah satu, bersama kita bisa. Terima kasih Pak Guido untuk kesempatannya. Saya menyampaikan hal sederhana saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi, peneguhan di awal. Saya kutip tadi, apa artinya teknologi yang luar biasa jika tidak berisi nilai yang mulia untuk Indonesia aman dan sejahtera. Ini satu hal yang mau diangkat kepada kita hari ini, dikuatkan kepada kita untuk tetap bersemangat mengangkat nilai-nilai ini. Baik, terima kasih Pak Adi sekali lagi. Maka selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Heribertus untuk memberikan kata pembuka. Waktu dan tempat disilahkan Pak. Mari. Ya, saya sedikit saja. Saya ingin menyampaikan bahwa ruang rindu menyatukan dalam perjumpaan dan untuk merefleksikan transformasi pendidikan kita berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Selamat pagi, selamat berdiskusi. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Terima kasih kepada Pak Heri, luar biasa sekali ya. Sentuhan pagi hari ini dengan kalimat-kalimat yang cukup menyentuh apeksi kita. Bapak dan Ibu mengajak kita untuk bersemangat karena hari ini adalah hari yang sebenarnya. Hari besok kita belum tahu. Baik, terima kasih Pak Heri. Baik, selanjutnya kami silahkan kepada Bapak Hendy untuk menyampaikan kata pembuka. Terima kasih Pak Guido. Selamat pagi Bapak Ibu, Frater. Selamat pagi ya, selamat pagi. Memang perjumpaan kita itu, sorry Dik. Oh, sorry ya. Memang perjumpaan kita itu membuahkan semangat rindu sama seperti yang dikatakan Pak Heri. Saya jujur kepada dua teman saya, ketika kemarin FGD dengan Manado, saya telepon, saya punya Nona. Saya punya Nona juga. Waktu itu udah lama tidak berjumpa, lalu kami berdiskusi tentang dinamika Manado ya. Bermarga Tikoalu, Bapak Ibu. Tikoalu ya. Mungkin Air Madidi banyak Tikoalu. Memang itu semakin merekatkan dinamika perjumpaan kita yang ada di FGD, mungkin di diklat-diklat lalu, itu memang menyangatkan rindu, sama seperti yang dikatakan Pak Heri. Tetapi bukan semata-mata kita hanyut dalam sejarah masa lalu. Hanyut dalam sejarah masa lalu, seperti Pak Guido tempo lalu, hari Sabtu itu seperti Sherlock Holmes pakai topi besarnya, topinya Sujiwo Tejo ya Pak Guido. Lada Cobrang untuk kunjungan ke Museum Karo ya Pak. Iya, luar biasa. Bapak, Ibu. Iya benar. Kalau di Sumatera Utara itu punya Pater Leo Johnson. Houston ya, Pastor Leo Houston ya. Pastor Leo Houston. Kalau dalam orang kita saudara-saudara di Manado punya Pastor Gerrit Jansen. Ada Pastor Jansen, Gerrit. Pernah mendengar kata itu? Nama itu? Dengar ya. Jansen. Kalau di Jawa kita mengenal Pastor Zoetmulder. Ya, Pak Kerjo. Pastor Zoetmulder. Bahwa para misionaris dari luar
negeri itu ya, para misionaris dari luar negeri menggali potensi budaya lokal. Kemarin saya hampir ya hancur, patah hati seperti yang dikatakan Pak Kirjo ketika Bu Lili mengisahkan ada bahasa Minahasa yang hilang. Anak-anak sekarang sudah tidak mengenal bahasa Minahasa, salah satu bahasa yang ini warisan leluhur yang gereja masuk mempribumikan iman melalui kebudayaan. Dan saat ini kita ditantang, bukan untuk bernostalgia di masa lalu, menggali sejarah masa lalu, tetapi membuat sejarah. Membuat sejarah pendidikan, transformasi pendidikan, di mana sekarang kita berada dan ke depan kita menatap. Terima kasih. Kita berdinamika, kita bercerita, kita merefleksikan bersama. Terima kasih Pak Gidu. Terima kasih Pak Hendy. Waduh, kita kali ini diingatkan kembali untuk mengingat kembali para misionaris yang sangat peduli ya dengan Indonesia begitu. Terutama budaya-budaya kita, budaya-budaya lokal. Selama ini sebenarnya kita sudah memiliki itu, kita luar biasa sebenarnya, terutama sekolah-sekolah Katolik. Maka kali ini kita juga diingatkan kembali. Terima kasih Pak di atas termaksud kisah asmaranya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita akan memasuki diskusi bersama. Namun sebelumnya mari kita memberikan semangat dan tepuk tangan dulu kepada narasumber kita. Luar biasa sekali. Baik, untuk yang perdana mungkin yang pertama diberikan dengan hormat kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah tadi, Ibu Maria Margareta dari SMP Hati Kudus Keroit. Waktu dan kesempatan ini kami silahkan untuk mempresentasikan ataupun menyampaikan sejauh mana pekerjaan yang sudah dikerjakan dan sudah diperjuangkan selama beberapa hari ini. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilahkan. Baik, adakah? Atau kita tunda? Mungkin saya juga boleh menawarkan, mungkin ada sekolah yang berkenan lebih dahulu untuk menyampaikan. Mungkin karena tiba-tiba mungkin tidak ada persiapan, mungkin ada sekolah, mungkin Maelar atau Aquina. Ada? Ya, oke. Air Madidi, Bu. Ya. Air Madidi, Pak. Air Madidi dari SMP Regina Pacis. Regina Pacis. Iya. Baik, terima kasih. Mari kita berikan semangat kepada Ibu dari SMP Regina Pacis Air Madidi. Semangat. Ya. Oke, mari. Mantap, Regina Pacis. Terima kasih untuk kesempatan. Baik, saya akan memaparkan sekilas umum profil SMP Katolik Regina Pacis Air Madidi. Pertama, lokasi. Sekolah kami terletak di ibu kota Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dan keberadaan sekolah kami berdekatan dengan Pasar Air Madidi. Jaraknya kurang lebih 50 meter. Dengan letak yang sangat dekat dengan pasar, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah ketika kita membutuhkan sesuatu, aksesnya cepat. Untuk membeli sesuatu cepat untuk dijangkau. Tetapi kekurangannya kadang-kadang kalau waktu istirahat ada beberapa anak yang suka jalan-jalan atau mondar-mandir di pasar, mengakibatkan guru piket kewalahan, harus mencari mereka. Kadang-kadang guru piket itu seperti satpol PP mencari mereka. itu kekurangannya. Itulah antara lain kelebihan dan kekurangan ditinjau dari letak sekolah kami yang berdekatan dengan pasar. Kemudian
keterangan mengenai ketenagaan sekolah kami itu termasuk kategori sekolah kecil yang terdiri atas kepala sekolah yang berstatus PNS dan ada 6 guru mata pelajaran, ada 2 PNS, 1 guru agama dan ada 2 guru honorer ditambah 1 operator sekolah. Dan mengenai kesiswaan, sekolah kami terdiri dari 3 rombongan belajar dengan jumlah siswa kelas 7 18 siswa, kelas 8 17 dan kelas 9 19, total 54 siswa. Itu terdaftar di Dapodik. Keadaan orang tua, mata pencarian orang tua, ada petani dan ada pedagang kecil karena maklum dekat dengan pasar. Kemudian ada juga yang tukang ojek, buruh harian. Kemudian keadaan agama. Di sekolah kami mayoritas agama Kristen. Dalam hal ini Kristen Protestan, dan untuk anak-anak yang beragama Katolik hanya sekitaran 30%. Dan untuk bagian kesiswaan ini kami memiliki tantangan karena jumlah siswa yang tidak mencapai jumlah maksimal dalam satu rombel. Karena apa? Sekolah kami itu diapit oleh 2 sekolah negeri yang besar, SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Air Madidi. Kemudian core value untuk sekolah kami dari core value yayasan, yaitu solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Kemudian untuk core value pelindung kami adalah kami mengambil Santa Maria Regina Pacis sebagai pembawa damai, rendah hati, mandiri, dan pekerja keras. Kemudian budaya lokal. Kami di sekolah memiliki budaya gotong royong atau dalam bahasa kami di sini semangat Mapalus. Saling menghargai atau baku dengar. Saling membantu, baku tongkang. Saling mempercayai, baku percaya, dan saling bantu dalam pendidikan atau baku backing pandai. Core value nilai budaya tersebut merupakan bagian dari filosofis pahlawan kami, Dr. Samratulangi. Kemudian dokumen sekolah, core value di atas sudah dipraktekkan di dalam lingkungan sekolah kami ketika kami berinteraksi antara lain kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dan siswa, siswa dengan siswa, sekolah dan orang tua. Dalam arti nilai-nilai keutamaan yang dimaksud selama ini masih sebatas implisit. Dan kedepannya kami akan melaksanakan secara eksplisit dalam suatu dokumen pengembangan kurikulum sekolah. Dalam dokumen yang dimaksud, kami akan berusaha untuk mengintegrasikan dan menginteraksikan serta mengkolaborasi nilai-nilai keutamaan dari core value yayasan, core value pelindung sekolah kami, dan budaya lokal ditambah dengan bahasa daerah kami, Tonsea, bahasa Tonsea, kemudian profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat kami paparkan pada kesempatan ini. Mohon maaf, masih banyak kekurangan, dan itulah
Maksud pertemuan pada saat ini, kami sebagai peserta dari salah satu peserta sekolah penggerak yang dibawa naungan Pangudi Luhur, kami mohon bantuannya, pendampingannya sehingga sekolah kami yang katakanlah kecil bisa berkembang, bisa menjadi sekolah yang dapat diandalkan dan diunggulkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Yuke, luar biasa sekali saya mendengar perjuangan di sekolah kita. Luar biasa, sudah ada juga core value yang diturunkan oleh yayasan, kemudian ada core value yang dibawa oleh yang diperoleh dari Santa Pelindung, Santa Regina Pacis, kemudian ada semangat yang dihadirkan, core value yang dihadirkan dari semangatnya Dr. pahlawan kita Dr. Samratulangi. Luar biasa sekali dan sebenarnya sudah terlaksana di sekolah, namun belum secara eksplisit dokumentasikan dan diintegrasikan serta dikolaborasikan. Baik, untuk kesempatan ini mungkin langsung saja saya sampaikan kepada narasumber untuk memberikan tanggapan. Mungkin dimulai dari Pak Hendi mungkin atau Pak Adi. Silakan. Mas Hendi. Oh, silakan Pak Hendi. Terima kasih. Luar biasa ceritanya Ibu. Kita semua terharu ketika mendengarkan Ibu berkisah dan kita menggali lagi. Pak Kerjo itu sudah berkaca-kaca ya. Pak Kerjo itu teman kami, dia itu penggiat musik campur sari. Tetapi ketika ngeband musiknya hardcore. Dan dia ahli stand up komedi juga. Jadi Bapak Ibu sekarang saat ini mulai sadar pentingnya budaya. Terima kasih juga Pak Guido yang sudah mengutarakan isi hatinya dari dulu. Memang ada kerinduan untuk menggali sisi kebudayaan. Akhirnya dengan program organisasi penggerak, kita bisa mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32. Menggali kebudayaan nasional. Luar biasa. Saya terharu ya. Mungkin nanti tiga saja ya Pak. 3 sekolah bercerita nanti ditanggapi. Di sini banyak hal yang akan kita sinergikan. Tadi Ibu bicara soal integrasi dan interaksi. Itu luar biasa. Kata interaksi ini ya. Di dalam aksi sudah membatinkan nilai-nilai itu. Tidak hanya model bertatap-tatap, kita menatap-natap wajah gitu ya. Tetapi sudah ada hati ke hati untuk mengamalkan solidaritas, karitas, subsidiaritas, lalu rendah hati, sederhana, membawa damai. Ketika membawa damai gitu, Pak Guido akan sangat masuk ya. Karena setiap hari dia berdoa, make me a channel of your peace. Jadikanlah aku pembawa damai. Semangat Francisco. Ya. Lalu kita masuk dalam Mapalus dan tadi baku dengar, baku tongkat, baku percaya. Wah, ini kekayaan yang luar biasa. Lalu apalagi ketika Ibu nanti masuk dalam maengket, masuk dalam Tumatenden. Iya, tari-tarian itu, lalu bisa masuk ke sambal dabu-dabu. Dabu-dabu roa. Iya, dabu-dabu ikan roa itu ya. Bagaimana kebudayaan itu seperti rasa yang ketika saya bicara ini Ibu langsung masuk ke hati. Dan kita akan menggali kurikulum berbasis nilai-nilai inti dan kebudayaan. Ketika anak kita entah nanti di mana, tersebar bermisi kemana, kita akan ingat Ulangju. Kita ingat tanah air di Maluku, tanah air di Manado.
ya semacam apa, rasanya seperti apa, ini luar biasa. Dan Ibu tidak usah khawatir dengan siswa yang yang kecil ya. Nanti kita akan diajari Pak Heri bagaimana mendongkrak branding, ya. Mendongkrak branding supaya sekolah kita itu unggul, bisa dilihat mempunyai daya komparatif untuk diperbandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain yang mengapit tadi. Betul. Ya, yang mengapit tadi 1 dan 2 tadi ya. Dan kita berdinamika di pasar. Kita berdinamika di pasar. So, ketika ibu tadi mencari anak di pasar, kita akan berdinamika di pasar. Oh iya. Kita akan luar biasa ya. Kita gali potensi ini menjadi ledakan yang luar biasa untuk sekolah-sekolah di Keuskupan Manado. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Hendy, luar biasa sekali. Kalau di Manado itu ada sambal dabu-dabu, kalau di Medan itu ada namanya sambal andaliman. Ada lima, asik gitu. Sambal tuk-tuk ya Pak? Iya benar itu. Biasa aja, itu menjadi ciri khas kita dan sampai kepada rasa itu yang disampaikan Pak. Oh, kayak di Thailand ada tuk-tuk. Oh ya, baik. Seperti ini mungkin menyambung saja karena tadi disampaikan mendobrak branding, maka saya mengajak untuk Bapak Heri, langsung saja ke Pak Heri untuk memberikan tanggapannya ataupun masukan kepada Ibu Duke. Pada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya saya sudah mencatat begitu banyak yang disampaikan Ibu dalam kurun waktu 5-10 menit ini tadi. Tapi bisa banyak kan saya jelaskan. Namun demikian, ada baiknya kalau kita mendengarkan 1-2 sekolah lagi, kemudian nanti baru akan saya masuk. Betul. Bisa dimanfaatkan, Pak Guido. Terima kasih, Pak Guido. Baik, terima kasih. Kalau ada yang sama, diingatkan kembali. Baik, Bapak dan Ibu, luar biasa. Saya lihat dari peserta dari Manado yang pertama ini cukup padat penjelasan dan memang jelas yang disampaikan oleh Ibu juga tadi. Baik, kita akan buat tiga sekolah, baru nanti akan ditanggapi oleh narasumber kita. Baik, untuk sekolah kedua yang akan memaparkan keadaan kondisi sekolah dan sudah pekerjaan yang sudah dilakukan, kira-kira saya tunjuk atau ada yang sudah bersedia? Baik. Saya coba ajak ya Bapak atau Ibu ya dari SMP Hati Kudus Keroid. SMP Hati Kudus Keroid sudah adakah? Sudah siap ya saya rasa. Ibu Maria Margareta. Sudah siap? Silakan Ibu. Baik, untuk SMP Mayela Poigar, supaya kita menghemat waktu, mengefisiensi waktu. Mayela Poigar, Ibu Shirley, kira-kira sudah siap ya? Ya, siap. Baik, terima kasih Ibu. Mari untuk menyampaikan hasil kerja yang sudah dilakukan hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Kami dari SMP Katolik Mayela Poigar. Sekolah kami sekolah kecil dan sederhana, jadi tidak jauh berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah yang dari Air Madidi. Lokasi sekolah kami berada di ujung selatan, Minahasa Selatan. Jadi paling ujung. Dan di desa kami, Desa Poigar, jadi di Poigar ada 2 sekolah, jadi SMP Katolik Mayela Poigar dan SMP Negeri 1 Sinon Sayang. Keadaan guru-guru kami
saya sebagai PLT Kepala Sekolah, jadi guru PNS, ada 3 guru PNS termasuk saya, guru honor 4 orang, dan 1 tenaga tata usaha. Dan jumlah rombel, 3 rombel, dengan jumlah siswa kelas 7, 18, kelas 8, 24 siswa, dan kelas 9, 20 siswa. Jadi 20 siswa. Dari keadaan sekolah kami yang kecil dan sederhana, jadi membuat kami, apalagi saya baru-baru ditunjuk oleh yayasan dalam pelaksanaan tugas sebagai PLT Kepala Sekolah. Ada rasa kekhawatiran dan mungkin dikatakan belum siap untuk memimpin sebuah sekolah. Namun setelah saya mengikuti program organisasi penggerak, membuka wawasan yang baru, khususnya bagi saya sebagai pemimpin sekolah, untuk tetap maju dan berjuang semaksimal mungkin meningkatkan mutu sekolah. Karena dari POP ini, saya bisa mengutip kalimat, mutu sekolah itu tidak tergantung dari mewahnya gedung sekolah, sarana prasarana atau fasilitas yang lengkap, tidak juga tergantung dari perekonomian orang tua, ekonomi menengah ke atas, namun mutu sekolah itu tergantung bagaimana seorang guru mengajar di depan kelas. Dari kalimat ini, jadi seorang guru, penampilan seorang guru mengajar di depan kelas. Dari kalimat ini, saya bersama dengan guru-guru yang ada, bertekad untuk tetap semangat dalam memajukan mutu sekolah, walaupun di tengah-tengah keterbatasan kami sebagai manusia dan keadaan sekolah yang begitu minim, sarana prasarana yang kurang menunjang, tetapi puji Tuhan, saya punya guru-guru, jadi saya mempunyai guru-guru yang tetap bersemangat, tetap ada rasa ingin memajukan sekolah, walaupun saya menyadari semuanya ini juga harus ditunjang dengan kesejahteraan dari guru-guru yang ada. Setelah saya ditunjuk sebagai PLT, Kepala Sekolah, satu hal yang saya bermohon, yang saya mohon kepada Bapak Pastor, Yayasan Kebangkitan Kristus Amurang, tentang honor guru. Jadi, bagaimana saya
bisa, boleh dikata, untuk mendisiplinkan guru-guru, kalaupun itu tidak ditunjang dengan kesejahteraan. Karena guru-guru juga saya sudah berkeluarga dan butuh makan. Dan perjuangan itu tidak sia-sia. Saya sebagai PLT Kepala Sekolah mulai terhitung di tanggal 26 Mei, dan bulan Juni saya melaksanakan tugas saya, dan satu hal yang saya perjuangkan adalah kesejahteraan guru-guru. Jadi saya menghadap Bapak Pastor, 1-2 bulan memang belum punya jawaban, tetapi selanjutnya sudah ada jawaban, dan itu sudah terrealisasi kepada guru-guru, walaupun belum semaksimal mungkin. Tapi puji Tuhan sudah bisa membantu para guru honor yang ada. Nah, dari semangat yang dimiliki oleh guru-guru, mereka juga tidak menghitung untung ruginya mereka dalam mengabdi sebagai tenaga pendidik di SMP Katolik Mayelam Poigar. Ini dibuktikan dengan kehadiran guru-guru yang tetap setia mendampingi saya sebagai pemimpin sekolah. Karena mutu sekolah tergantung pada guru-guru yang ada. Jadi walaupun kami sekolah kecil, sederhana, tapi kami punya tekad, punya semangat tinggi untuk memajukan sekolah ini, terutama untuk mendidik anak-anak bangsa. Para siswa kami yang ada juga bukan berasal dari orang tua yang ekonominya menengah ke atas, tapi rata-rata perekonomian orang tua standar, malah di bawah standar. Karena mata pencaharian utama dari orang tua di SMP Katolik Mayela Poigar, petani, nelayan. Jadi nelayan juga tergantung di baik buruknya cuaca. Ada yang hanya tukang ojek, jadi kami tidak bisa mengharapkan lebih dari orang tua. Dari keadaan orang tua kami hanya memungut komite sekolah sebesar Rp15.000. Dan itu sesuai dengan rapat dari komite sekolah. Kami tidak bisa meminta lebih. Namun tekad kami sebagai guru-guru yang ada di SMP Katolik Mayela Poigar, walaupun kami adalah sekolah kecil dan sederhana, tapi kami punya semangat juang untuk tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Dan puji Tuhan, selama KBM berlangsung, jadi KBM tatap muka terbatas yang kami laksanakan, di kelas itu kami berusaha tidak ada kelas yang lowong. Walaupun ada guru mungkin sakit,
tapi kami tetap berusaha untuk masuk kelas, tidak membiarkan para peserta didik untuk tidak menerima pelajaran. Dan untuk selanjutnya, mungkin dalam pengembangan kurikulum, jadi nilai-nilai utama yang bisa kami angkat, selain dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, kami juga mengambil teladan dari pelindung kami, yaitu Santo Gerardus dari Mayela. Jadi, seorang yang saleh, seorang biarawan yang tekun berdoa, tekun dalam bekerja untuk membantu orang lain, dan pembuat mujizat untuk menolong orang-orang sakit. Nah, pada poin ketiga, pembuat mujizat. Jadi kami SMP Katolik Mayela Toigar, pertama sebagai guru-guru, mungkin kami tidak bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Namun kami bisa menyembuhkan para siswa yang punya tekad untuk berusaha maju, untuk belajar, namun terkendala dengan ekonomi orang tua. Contoh, ada beberapa siswa dibebaskan untuk tidak membayar komite sekolah karena ketidakmampuan dari orang tua. Contoh juga, siswa yang jarak sekolahnya harus naik ojek atau naik mobil untuk datang di sekolah, kami berusaha ke depan, ini kami sudah laksanakan, tetapi ke depan kami tetap akan memperhatikan untuk dibiayai oleh sekolah, yaitu transport siswa. Supaya siswa bisa bersekolah dengan baik dan boleh menggapai cita-citanya ke depan. Berikut budaya lokal, mungkin di sekolah kami itu tetap mengutamakan kerjasama yang baik, itu saling menghargai, dan selalu memperhatikan peserta didik yang merasa kadang kehadirannya menjadi kendala di sekolah karena masalah juga orang tua. Ada siswa yang beberapa siswa broken home. Jadi kami tetap setia mendampingi, selalu mendidik dengan hati agar sekolah kami bisa maju, walaupun kecil, bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, mungkin itu dulu paparan kami. Terima kasih banyak.